Al-Qasas surat ke-28 mulai ayat 78 kisah tentang Qarun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala innama utitu ala ilmin 'indi. Qala innama utitu ala ilmin 'indi. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qabli. Awalam ya'lam anna Allah qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa asaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. Min qablihi minal quruni man huwa asaddu minhu quwwatan wa aktharu jam'a. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون. فراجع على كونه في زينته. قال الذين يريدون الحياة الدنيا. قال الذين يريدون الحياة الدنيا. يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. يا ليت لذو فضل عظيم. إنه لذو فضل عظيم. وقال الذين أوتوا العلم ويلكم. ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. ويلكم ثواب الله خير لمن ولا يلقاها إلا الصابرون. فَغَضَبْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ. فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَشِرِينَ. وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنتَشِرِينَ. وَأَشْبَهَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ. وَأَشْبَهَ الَّذِينَ
يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء يقولون يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون Ya, kelanjutan dari kemarin kisah Qarun. Jadi Qarun itu orang yang kaya raya, hidup pada masa Nabi Musa. Dia masih pernah putra dari paman Nabi Musa. Dia itu kaya raya, luar biasa kaya. Digambarkan saking kayanya, itu kunci-kunci perbendaraannya dipukul oleh sejumlah orang yang tua-tua, itu masih keberatan berpikul. Kemudian Qarun yang semacam itu, yang kayanya itu berlaku sombong, merasa luar biasa hidupnya, merasa kaya raya, konglomerat dunia. Maka diberitahukan ya supaya tidak berlaku sombong, supaya hidup ini mengutamakan akhirat. Dunia itu sekedar tidak dilupakan, dan jangan sampai berbuat kerusakan di muka bumi. Qarun diberitahu begitu oleh Nabi Musa, Qarun malah menjadi kesombongannya. Dia malah mengatakan, sesungguhnya aku hanya diberi harta ini karena ilmu yang ada padaku. Itu yang ke-78. Innama utituhu ala ilmin indi. Ya kaya raya, harta melimpah, ini karena ilmu yang ada padanya. Ya, memiliki keahlian, merasa bisa-bisanya sendiri. Kemudian Musa menjelaskan apa Qarun itu tidak mengetahui bahwasanya Allah itu sungguh telah membinasakan umat-umat terdahulu yang jauh lebih kuat, jauh lebih kaya. Itu semuanya musnah, gitu. Dan tidak perlu ditanya lagi orang-orang yang berdosa tentang dosa-dosa mereka. Betapa banyak yang sebelumnya itu, umat-umat sebelumnya yang menentang Nabi, menentang Rasulnya, merasa hebat, merasa lebih kaya, lebih pintar dan seterusnya. Tapi semuanya dibinasakan oleh Allah. Jadi malah Qarun itu ya mengumpulkan ya punggawa-punggalanya, pembantu-pembantunya. Nah, dengan kekayaan yang berlimpah, dia show of force keliling kota dengan pamer harta. Ya, mungkin kalau sekarang diarah dengan berbagai macam jenis kendaraan. Sampai orang-orang yang melihat itu sampai ya itu terpengaruh, terhipnotis oleh kekayaan Qarun. Seakan-akan Qarun itu luar biasa hebatnya. Maka banyak orang mengatakan
ya ilatalana mitlama utia qalu. Moga-moga kiranya kita mempunyai seperti apa yang telah diberikan kepada Qarun. Wah, orang kaya-raya, banyak yang menginginkan kaya raya seperti Qarun itu. Innahu ladul hati. Sungguh Qarun benar-benar mempunyai keberuntungan yang besar menurut kebanyakan orang. Nah sekarang begitu kan, begitu orang punya kekayaan yang berseri sampai uang itu gak ketahuan semua jumlahnya berapa, ya, di mana-mana rumahnya sampai gak teringat sertifikat itu berapa, ya kan, sampai banyak tanah yang dimiliki udah lupa, rumah di mana-mana saking banyaknya udah lupa, berlibur kemana-mana. Punya mobil sekian puluh, baru sekian ratus, yang dipakai paling sekali jalan yang hanya satu mobil. Gak bisa kan satu jalan naik 3-4 mobil. Nah nanti malah gimana jalannya? Tapi orang-orang sampai tergiur itu. Kemudian orang nanti nak ngutul, tapi di antara mereka ada sebagian kecil orang-orang yang punya ilmu yang tidak terpengaruh oleh Qarun, itu mengatakan wailakum thawabullahi khairul liman amana wa nasrika. Kecelakaan besarlah bagimu, pahala Allah adalah jauh lebih baik bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ini sebagian kecil segelintir orang. Mungkin yang memahami kitab suci nyatakan kecelakaan apa yang disini Allah jauh lebih baik bagi orang yang iman dan beramal. Gak usah terpengaruh oleh Qarun. Nah, memang Qarun itu kaya raya, tetapi dia sombong. Sombongnya tidak ketulungan. Nah, kemudian beberapa hari berikutnya Qarun dan seluruh hartanya, kekayaannya, rumahnya ditenggelamkan ke perut bumi. Bapak itu zaman sekarang ada kan di suatu perkampungan tertentu tenggelam ke perut bumi? Ya. Ada kan? Jadi ini bukan hanya terjadi pada zaman Qarun, sekarang pun juga bisa terjadi. Nah, setelah Qarun ditenggelamkan ke perut bumi dengan segala kekayaan tadi, nah orang-orang yang beberapa sebelum tadi terhira-hira, takjub, tergiur, ingin seperti Qarun, sangat menyesal. Nah, jadilah orang-orang yang kemarin bercita-cita memiliki kedudukan kekayaan seperti Qarun, itu sangat mengatakan, wahai ka'anallah ya'sudur rizqa liman yasha min ibadihi wa yaqdir. Aduhai, benarlah Allah melapang rezeki bagi siapa yang dikehendaki dan membatasi rezekinya bagi siapa yang dikehendaki. Oh iya betul ya. Untung kemarin aku tidak kaya seperti Qarun. Karena seperti Qarun tidak tenggelam ke perut bumi. Nah kemudian amanallahu alaina la khosabina. Kalau Allah tidak melimpahkan karunia-Nya, kita benar-benar telah terbenam sebagaimana Qarun. Ya. Wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Aduhai, benarlah tidak beruntunglah orang-orang yang kafir. Makanya kan banyak menyebutkan janganlah kamu terperdaya, terpengaruh oleh kekayaan orang-orang kafir. Harta mereka, kedudukan mereka, kekayaan mereka sebetulnya hanya sekedar sebagai ujian. Misalnya Bapak Ibu ingin pergi haji, misalnya ingin
atau umroh, tujuannya mau haji atau umroh, tapi perjalanan panjang. Suatu ketika berhenti transit di kota tertentu. Karena di kota itu kalau banyak perhiasan, banyak tanam-tanaman, ya indah itu, kemudian terpengaruh, terpesona di kota tempat transit tadi. Saya berlama-lama di situ sampai akhirnya terlupakan tidak jadi umroh. Sebenarnya hidup di dunia ini bagaikan transit seperti itu. Untuk yang menuju hidup yang sebenarnya besok di alam akhirat. Tapi banyak orang yang terbuai oleh dunia ini sampai melupakan tujuan hidup yang sebenarnya, yaitu hidup besok di alam akhirat. Kenapa demikian? Sebab yang pokok hanya satu, apa? Tidak mau memahami Al-Quran, tidak mau memahami Al-Quran. Semuanya dijelaskan pada Al-Quran. Cuma kalau pengajian mau senang, tapi begitu diajak Al-Quran bukan tak mau dia. Pengajian mau senang dapat, asal bukan memahami Al-Quran. Banyak yang begitu kan? Jadi itu menjadi nggak paham seperti gara-gara apa? Tidak paham sama tuntunan hidup yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Nah, ini kisah singkat tentang Qarun sudah dikisahkan dari ayat 76 sampai ayat 82. Nanti sewaktu-waktu diri kita ingin berpikir seperti Qarun, bisa kita baca kembali. Jangan kita menjadi Qarun modern. Ini Qarun model baru gitu kan. Gak usah, sudah banyak seperti Qarun itu. Gak usah ikut-ikut Qarunia. Qarunia itu kan apa itu? Ya, yang memiliki pemikiran seperti Qarun. Ya, Qarun ya. Kita baca selanjutnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Tilka darul akhiratu nas'aluha lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada lil ladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin man jaa bil hasanati falahu khairum minha man jaa bil hasanati falahu khairum minha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza alladzina 'amilus sayyi'ati illa ma kanu ya'malun alladzina 'amilus sayyi'ati illa Nah, ini isinya itu menggarisbawahi orang-orang supaya
supaya tidak terpencut, tidak terpengaruh seperti orang. Tilka darul akhirah. Ya, sesungguhnya negeri akhirat itu, ya, negeri akhirat itu, naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasad. Negeri akhirat itu Allah jadikan untuk orang-orang yang tidak menyombongkan diri dan tidak berbuat kerusakan di muka bumi. Biasanya kenapa merasa sombong? Karena menganggap yang paling kaya raya, yang menganggap paling berkuasa, yang paling itu dia nyebabkan sombong. Terus akhirnya berbuat kerusakan di muka bumi. Sering kan dibawa di WA, kalau ada satu anak SMP dikeroyok oleh teman-temannya, itu sudah bingung lagi. Itu anak di mana? Kan begitu. Tapi kalau ada pejabat-pejabat bikin kebijakan, bikin miskin jutaan orang, tenang-tenang saja. Iya kan? Kenapa? Karena yang berbuat jahat ini anak-anak nggak bisa bilang, maka dihabisi. Kalau yang berbuat jahat itu kumpulan dari semua superpower dunia, nggak berani apa-apa. Maka kalau membunuh beribu-ribu ratusan ribu orang di muka bumi ini, nggak dikatakan teroris. Yang dikatakan teroris, yang dijalankan bibit cikal bakal radikal, itu biasanya kalau anak-anak SMA memilih ketua OSIS-nya yang sama-sama beragama Islam. Oh, itu bibit radikal, itu bibit teroris. Karena beraninya cuma sama anak-anak SMA, karena posisinya lemah. Makanya pelajaran anti korupsi itu hanya untuk anak TK, anak SD, anak SMP, anak SMA. Ya, pelajaran anti korupsi bukan untuk ketua KPK dan yang lain-lain. Iya kan? Kenapa orang yang lemah itu selalu menjadi objek? Padahal yang bikin kerusakan ini karena orang-orang yang sombong. Ya, jelas sekali ayatnya kan? Terus manja'a bil karnati falahu khairun minha. Dan siapa datang kembali kepada Allah dengan membawa kebaikan, ya, maka kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang datang kembali Allah dengan membawa kejahatan, nah, maka balasannya yang kejahatan untuk dirinya sendiri. Ya. Maka alladzina amilus sayyiati illa ma kanu ya'malun. Kembalinya kecuali kepada orang yang mengerjakan sendiri. Cuma kalau orang-orang lemah berbuat jahat di dunia, itu biasanya sudah diadili, ya kan? Sudah diperkarakan. Tapi kalau yang berbuat jahat itu top leadernya, nggak ada yang berani buka. Nah, itu nanti di akhir waktu itu, nggak usah lama-lama. Ya berapa tahun berikutnya semangat jahat datang, ajalnya cuma menyesal dan menyesal. Wahai laka-laka baiklah, celaka kamu, kemudian celaka kamu. Masa ketika masih powerful, masih berkuasa, masih kaya raya, masih bisa, nggak ada yang berani ngungkap. Tapi begitu nanti menjelang ajal, semuanya menyadari, semuanya menyesal. Cuma penyesalannya sudah tidak berguna. Nah, tadi malam di Masjid Al-Mubarok itu yang paling menyesal orang itu pada 4 posisi. Pertama, ketika menjelang sakaratul maut, ya semua itu
ibaratnya saking kayanya, kekayaannya itu berseri nggak jelas sampai kapan jumlahnya. Bukannya 700 turunan, nganggap sampai sekarang nggak pernah habis. Merasa dunia ini jadi miliknya, yang lain cuma nunjuk semua ini, ya kan? Sambil merasa kaya. Tapi begitu malaikat ajal datang, kemudian flashback selama 8 menit diperlihatkan perbuatannya, membuat skenario mengajarkan ini, semua tidak terungkap karena ahlinya bikin sekian hari. Tapi begitu malaikat datang, tidak bisa membuat skenario untuk melakui malaikat. Gak bisa kan? Wajib penyesalan yang luar biasa. Itu nanti lebih menyesal lagi ketika sudah di alam kubur. Sampai dalam kubur mulai menikmati seperti di surga sementara, tapi disiksa gagal Tuhan. Penyesalan yang kedua, penyesalan yang ketiga, ketika terjadi yaumil akhir. Dibangkit dalam semua dikumpulkan dimaksa. Bingung semua. Kenapa bingung? Ketika dunia nggak percaya, nggak yakin, dipikir bingung gitu. Terus ditunjukkan bukunya, buku ramalan dari dunia ini. Akan terima dari belakang dengan muka yang murah, marah-marah. Ya, marahnya nggak usah dibandingkan dengan tiba capres lah itu. Dan itu tidak ada hubungannya gitu. Ini rembuk bisa nyambil, nggak rembuk dunia itu loh. Jangan nanti ujung-ujung gitu. Begitu tuh nanti yang bukunya isinya itu pejabat-pejabat. Itu penyesalan yang ketiga, penyesalan puncaknya. Itu dipaksa masuk di neraka selama-lamanya. Maka juga banyak sekali yang menyesalkan ingin kembali ke dunia. Pokoknya nanti kalau dari dunia waktunya nggak habis untuk kampanye terus, menyempatkan untuk menghadapi corona, nggak habis untuk berhenti terus itu. Nek berhenti tapi kalau malam ya sempat dulu. Nek zaman itu kan kok belajar ngantuk gitu. Iya kan? Ya maksudnya kita sendiri-sendiri. Ya kalau gitu kita lanjutkan, kita selesaikan. Masih ada 4 ayat ya, surat Al-Qasas. Ya, sudah selesai. Mari kita baca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana waradtuka ila ma'ad. Innal ladzi farada 'alaikal Qur'ana Qul Rabbi a'lamu man ja'a bil huda. Qul Rabbi a'lamu man ja'a bil huda wa man huwa fi dhalalin mubin. Wa man huwa fi dhalalin mubin. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitab. Wa ma kunta tarju an yulqa ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Ilaikal kitabu illa rahmatan min rabbik. Fala takunanna dhahiran
ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون Ini ada kisahnya. Jadi peristiwanya itu ketika Nabi dan para sahabat itu tinggal di Mekah, tokoh-tokoh kafir, tokoh-tokoh musyrik itu tidak mau mengimani kenabian Nabi Muhammad. Kemudian mereka tidak berhenti di situ. Mereka menghalang-halangi dakwah Nabi dan para sahabat. Semakin tambah hari, mereka semakin menekan orang-orang Islam. Terus sebagian sahabat sudah tidak kuat, sudah mencari tempat untuk hijrah. Semula yang bisa menerima itu daerah Habasa, Ethiopia. Nah, ternyata ketika Rasulullah dan sahabat hijrah ke sana sudah didatangi oleh perwakilan tokoh-tokoh musyrik, tokoh kafir. Akhirnya sampai di sana ditolak, malah dilempari pakai batu. Akhirnya kembali lagi ke Mekah. Di Mekah semakin ditekan sampai mereka memutuskan akan membunuh Nabi. Kalau Nabi sudah dibunuh, yang lain nanti sipil gampang gitu. Kali tes sudah habis itu. Yang penting sing siji itu ditanya dia habisi. Perumahan sana gampang. Apabila sebab dari kepala suku dipilih perwakilan perwakilan untuk nyempur rumah Nabi. Akhirnya Nabi ditemani oleh Abu Bakar berangkat hijrah. Nabi bin Abi Thalib yang tetap di tempat tidur Nabi. Ya, singkat kisah, Nabi dibersamai oleh Abu Bakar As-Siddiq. Terus sahabat-sahabat berikutnya musuh. Cuma seluruh harta dan kekayaan itu tidak boleh dibawa oleh tokoh-tokoh musyrik. Seluruh kekayaannya tidak boleh dibawa. Padahal rezekinya sendiri, hasil dagang mereka, hasil kerja mereka. Jadi orang-orang kafir yang musyrik katakan, kalau mau ikut di sana ikut, tapi jangan dibawa ini.
Ini kekayaan Mekah gitu. Nah, Nabi dan para sahabat itu berkelongso. Piye yo? Kerja-kerja dhewe kok ra entuk digowo gitu loh. Iya kan? Ini gimana ini? Di tengah-tengah itu Allah menjamin innalladzi farada malaikal Qur'an lano juga ilama'a. Sesungguhnya Allah memfardukan, mewajibkan atas kamu Al-Quran. Kalau kamu betul-betul Al-Quran kamu terapkan dalam hidup kamu, nanti Allah menjamin kamu akan kembali ke Mekah, kembali ke kampung halamanmu dengan penuh kedamaian, dijamin oleh Allah. Syaratnya apa? Syaratnya hanya satu, memfardukan diri sendiri terhadap Al-Quran. Maka istilahnya innalladzi farada alaikal Quran. Satu dipenuhi baru juga ilama'a. Pasti nanti kamu kembali ke Mekah dengan damai dengan aman sentosa. Nah coba sekarang kita semua ini kalau ingin sukses, belajar kuncinya hanya satu, mewajibkan diri sendiri memahami dan mengamalkan Al-Quran. Gak usah menanti pada apa ya, pada mewajibkan Al-Quran. Ya gak bakal ada. Iya kan? Masa mengenai Quran menanti perdanya? Yang mewajibkan itu diri sendiri. Maka istilahnya innalladzi farada alaikal Quran. Kita masing-masing yang mewajibkan Al-Quran pada diri kita, baru nanti Allah menjamin akan mensejahterakan kita, memberikan kita. Nah, Rabbi alamu man ja'a bil huda. Katakanlah Tuhanku mengetahui orang-orang yang membawa petunjuk, wa man huwa fi dhalalin mubin, dan orang-orang yang berada dalam kesesatan yang nyata. Itu semua jelas dalam Al-Quran. Maka kenapa Quran dikatakan sebagai furqan, pembeda antara petunjuk dengan yang sesat, atau benar dikatakan sebagai bayinah, penjelas antara jalan yang sesat dengan jalan yang lurus. Gitu. Semuanya ada dalam Al-Quran. Wa kunta tarju ayyulqa ilaika kitab. Dan kamu tidak pernah mengharap adab Al-Quran itu turunkan kepadamu, tetapi Allah memang yang menularkan sebagai rahmat. Maka para takunanna dohiron lil kafirin, sebab jangan sekali-kali kamu menjadi penolong orang-orang kafir. Ini larangan loh. Ini fi'il nahi, nggak boleh. Allah melarang dengan sangat tegas. Para takunanna dohiron lil kafirin. Janganlah sekali-kali kamu menjadi penolong orang-orang kafir. Tolong menolong, bantu-membantu dalam kekafiran, dalam kemusyrikan, dalam kemunafikan. Maka jelas sekali berikutnya, bala yasuddunaka an ayatillahi ba'da unzila ilaik. Dan jangan sekali-kali ada di antara mereka yang dapat menghalang-halangi kamu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Oh, sekarang pada kebanyakan loh ya, yang menghalang-halangi supaya ayat Al-Quran ini tidak dipahami, dibikin isu macam-macam. Kalau orang hebat dibikin fitnah gitu. Padahal Allah jelas sekali melarang. Dan janganlah sekali-kali kamu yasuddunaka an ayatillahi, jangan sampai pernah ada di antara mereka orang-orang yang menghalang-halangi dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Tapi kenapa
ada orang bikin fitnah, bikin isu menghalang-halangi agar dipahami, kok diem saja, malah bubur-bubur. Katanya di bubur ini generasinya lebih sedap gitu. Padahal Allah jelaskan tegas melarang bahwa yasudun nakangan ayatillahi ba'datul unzilaillahi. Jangan sampai ada orang-orang yang menghalang-halangi kamu dari menyampaikan ayat-ayat Allah. Waktu ila rabbi, ya, maka semua mereka ke jalan Allah. Sekarang itu belum aneh loh. Aneh gimana? Loh jelas dibakar firman Allah dibakar dituntuni. Kok lebih percaya kepada omongan orang yang tidak pernah menekuni Quran? Aneh enggak? Tapi kok nyata? Iya kan? Lo tiap hari memahami Quran bareng-bareng kok terpengaruh oleh orang yang tidak sama sekali memahami Quran. Kok ya percaya gitu loh? Padahal Allah betul-betul kata seperti ini. Ya, wa'nu ila rabbi. Seluruh mereka semuanya supaya diajak ke jalan Allah. Wala takunanna minal musyrikin. Dan janganlah sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Ini satu ayat 87. Ini ada 3 hal yang sangat penting. Yang pertama, jangan sekali-kali ada orang yang menghalang-halangi dari memahami, mengamalkan Al-Quran. Karena pun terkait benar-benar itu, tapi dia mempengaruhi supaya tidak memahami Al-Quran. Itu dilarang, tidak boleh sama sekali membiarkan orang-orang yang menghalang-halangi dari memahami tuntunan Allah, memahami Quran. Itu pertama. Yang kedua, itu perintah wa'nu ila rabbi. Ajaklah mereka, serulah mereka. Diajak kemana? Ke jalan Tuhan, yaitu kepada Al-Quran. Wala takunanna minal musyrikin. Dan jangan sekali-kali kamu termasuk orang-orang yang musyrik. Maka kalau bisa ayat 87 surat Al-Qasas ini, ya diingat-ingatlah isinya, biar tidak mudah kena pengaruh ngomong orang-orang yang tidak mau memahami Quran. Orang yang sudah jelas hidupnya kerjanya ngalor ngidul bikin fitnah, tapi diikuti gitu, dipercayai gitu. Tapi yang firman Allah malah tidak dipercaya. Ini satu ayat 3. Mengatakan Allah ilahan akhar la ilaha illahu. Dan janganlah kamu memiliki sesembahan selain Allah. Ya, tiada Tuhan selain Allah. Kullu shay'in halikun ila wajhah. Semuanya pasti akan musnah kecuali Allah saja. Lalu hukmu wa ilaihi turja'un. Allah yang menetapkan segala sesuatu, Allah yang menentukan semuanya, dan hanya kepada Allah semata semuanya dikembalikan. Bapak Ibu, hidup di dunia ini gak lama. Jangan main-main dengan waktu. Jangan merasa masih lama, masih berkesempatan. Karena ajal itu gak tahu kapan dan di mana. Allah melarang wala tamutunna illa wa antum muslimun. Maka jangan sampai terpengaruh oleh orang-orang yang menghalang-halangi dari memahami Al-Quran. Ada yang tahu, biasanya jadwal Ramadan itu lagi diadakan acara apa? Acara ini apa? Yang penting tidak ikut memahami Quran. Lalu diadakan pagi bertemu, bukan pagi-pagi yang memahami Quran. Dia lihat apa
tidur bersama. Agak lucu lah. Kalau diadakan malam banyak, diadakan rapat ini, pertemuan itu, ngalong itu, nyetang-nyetang, kabeh kena pengaruh. Tapi bareng pagi-pagi mau diadakan jalan singkat tiap pagi, kok dari mana sponsornya? Nah, ternyata itu banyak sekali jalan untuk menghalang lagi dari memahami Al-Quran. Jadi dari surat Al-Qasas sudah selesai kita pahami. Luar biasa isinya padatnya. Tapi bagi orang yang mau memahami isinya, kalau nggak memahami ya orang dianggap seperti buku biasa. Ya, tapi kalau kita betul-betul mau memahami secara tegur, isinya luar biasa. Ini begini Bapak Ibu, rencana ini karena kan dari surat 17 surat Al-Isra sampai surat ke-114 sudah selesai kita pahami. Surat Al-Fatihah juga sudah. Jadi yang belum kita pahami surat kedua, surat Al-Baqarah sampai surat ke-16, surat An-Nahl. Dari surat kedua sampai surat ke-16 yang belum kita pahami di sini. Nah, ini karena yang depan-depan itu surat-surat Madaniyah. Supaya ini pokok dulu masalah akidah keimanan, maka yang surat Makkiyah dulu. Maka rencananya besok pagi kita mulai dari surat ke-10, surat Yunus. Jadi surat ke-10 terus berlanjut 11, 12, 13, 14, 15, 16. Gak tahu nanti selesainya berapa bulan ke depan. Nanti kalau selesai surat ke-16 barulah selesai dari surat ke-10 sampai 114. Kita nanti mulai dari surat kedua, surat Al-Baqarah, Al-Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-Anfal, 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 Al-Taubah. Dan kemudian itu terakhir surat Al-Taubah. Gimana Bapak Ibu? Ya, sanggup enggak? Insyaallah sanggup. Sobat sanggup aduk sedikit Israel. Ya sanggup itu tenanan gitu. Insyaallah. Sobat sanggup ada debat capres ya semandek. Ya kan? Ya. Jadi insya Allah besok kita mulai surat 10 Yunus. Oke. Disiapkan tempatnya biar besok mencarinya nggak kesulitan. Dan saudaraku waktu mencari Al-Quran itu sulitnya bukan main. Tapi saya berbeda rumah kok cepat banget itu. Hafal. Demikian Bapak Ibu pada pagi hari ini. Nanti malam jadwalnya di Masjid At-Taqwa. Tempatnya di mana? Di Kaki Rojo juga di Jalan itu. Silakan Bapak Ibu nanti menyempatkan hadir ke Masjid Taqwa Kaki Rojo. Masjidnya lebih besar dari ini. Jadi masjidnya kecil, cuma serpong sudah penuh. Udah masjid kecil masih mau dikasih batas lagi. Aduh, sumpah kira gitu. Bahkan itu masih ada tanah luas itu. Tanah siapa? Tanah Allah. Ya, mudah-mudahan nanti suatu ketika bisa tempat yang lebih nyaman lagi, lebih memungkinkan lagi. Ya. Ya sementara kita telah dulu semoga tidak mengurangi kesungguhan kita. Terima kasih Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah senantiasa melimpahkan hidayahnya pada kita semua. Kekuatan baik satu istiqomah berada pada jalannya. Oke, kita akhiri bersama dengan bacaan salat dan doa shawaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.